Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat
bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Taurat Tuhan untuk kita hari ini. Hukum Taurat yang pertama sama dengan hukum Taurat yang ke-10. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. 3, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. 4, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. 10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Taurat Tuhan untuk kita hari ini. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diangkat dari Matius 15 ayat 8 sampai dengan ayat yang 20. Kita baca secara responsoria. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepadanya, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sanalah akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar lagu pujian dari seksi lansia.
Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Pelayanan Minggu 28 April 2024. Nama minggu, hari ini kita memasuki Minggu Kantate, artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dengan topik minggu, orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Yang kedua, informasi pelayanan umum. Sakramen Baptisan Kudus Anak. Hari ini Minggu tanggal 28 April 2024 di ibadah pukul 11 WIB dilaksanakan pelayanan Sakramen Baptisan Kudus kepada 5 orang anak, yaitu yang pertama Axel Benjamin Sialoho, 2 Galaretta Aurora Marpaung, Gen Margaret Is Sianipar, keempat Alianor Gen Yerin Nababan, yang kelima Aquina Sari Parhusip, yang kedua Baptisan Kudus Dewasa dan Peneguhan Sidi Khusus. Hari ini Minggu tanggal 28 April 2024 di ibadah pukul 16 WIB dilaksanakan pelayanan Baptisan Kudus Dewasa dan Peneguhan Sidi Khusus untuk 1 orang, yaitu Arinton Lin. Yang ketiga, pengobatan gratis. Hari ini Minggu tanggal 28 April 2024 mulai pukul 8 sampai pukul 14 WIB bertempat di pelataran parkir gereja akan diadakan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis yang dikoordinir oleh Dewan Diakonia. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik, menjadi sukacita bagi kita dan kemuliaan bagi Tuhan. Yang keempat, penahbisan Sintua Pos Parmingguon Jayanti. Hari ini Minggu tanggal 28 April 2024 pukul 9 WIB akan diadakan penahbisan 4 orang calon Sintua yang telah mengikuti learning kurang lebih 2 tahun. Untuk gereja kita mengutus Kor Parhalado Ama dan pengurus Parhamanggion Parhalado atau PMP mengikuti acara tersebut. Yang kelima, sermon full timer HKBP Distrik 21 Banten. Pada hari Senin tanggal 29 April 2024 pukul 11 WIB akan diadakan sermon full timer HKBP Distrik 21 Banten bertempat di kantor distrik. Yang keenam, rapat Parhalado Partohonan. Pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 mulai pukul 10 WIB bertempat di gereja akan diadakan rapat Parhalado Partohonan dengan agenda periodisasi. Melalui warta ini diminta kehadiran semua Parhalado Partohonan HKBP Tangerang Kota untuk mengikuti rapat tersebut. Yang ketujuh, pelantikan fungsionaris gereja. Pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 pada ibadah pukul 11 WIB akan dilaksanakan pelantikan fungsionaris gereja terpilih periode tahun 2024-2028. Yang kedelapan, pertanyaan seksi perempuan. Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 pukul 17 WIB akan diadakan pertanyaan seksi perempuan bertempat di gereja. Melalui warta ini diundang kehadiran semua pengumuman Ina Kamis, Ina Maria, Ina Hanna, dan semua perempuan yang dari setiap WIB untuk menghadiri pertanyaan tersebut. Yang melayani adalah perempuan dari WIB 30, Kor Pengumuman Ina Hanna, dan yang menyediakan konsumsi dari WIB 37, WIB 1, WIB 2, dan WIB 3.
ke-9 Minggu Keluarga. Pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024, gereja kita melaksanakan ibadah Minggu Keluarga dan di semua ibadah akan diadakan pengumpulan persembahan keluarga dengan memakai amplop yang sudah disediakan bagi semua keluarga. Persembahan tersebut untuk dana operasional gereja dan persiapan dana perayaan Jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2028. Di ibadah tersebut, semua anggota keluarga duduk bersama. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B sebelum khotbah. Persembahan kedua dan persembahan khusus keluarga atau amplop setelah khotbah ke depan. Yang ke-10, GR Anak Sidi. Pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 diadakan GR kepada semua anak Sidi reguler bertempat di gereja. Masuk pukul 14 WIB kepada semua anak Sidi untuk mempersiapkan diri dengan baik. Yang ke-11, Punguan Ina Deborah. Pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 telah terbentuk satu punguan Ina yang baru di HKBP Tangerang Kota bernama Punguan Ina Deborah, dan pengurusnya telah terpilih dan dilantik, yaitu Ketua Nonya Roida TM Riris Regar Boru Simanjuntak, Sekretaris Nonya Anna Margareta Uli Aritonang Boru Lumbantobing, Bendahara Nonya Diana Polorayeni Turnip Boru Sinabutar. Kiranya punguan Ina yang baru ini diberkati Tuhan dalam pelayanannya ke depan, dan melalui warta ini diundang kehadiran para perempuan yang rindu untuk melayani, untuk ikut bergabung di punguan Ina Deborah. Yang ke-12, warta pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Alpanus Pandiangan, putra dari Bapak Victor Pandiangan almarhum dan Ibu Martaria Hutagalung, Jemaat HKBP Puriaha Jahe, Resort Immanuel, Distrik 9, Sibolga Tapteng Nias, dengan Sri Wahyuni Lumbantobing, putri dari Bapak Rudi Lumbantobing almarhum dan Ibu Ruth Simorakir almarhum, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, telah melaksanakan partupolon pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 di Gereja HKBP Puriaha Jahe, Resort Immanuel. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 di Gereja HKBP Puriaha Jahe, Resort Immanuel. Yang ke-13, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Bapak Alex Simangunsong, Ibu Wiwinda Yanti Sitinjak pada hari Rabu tanggal 24 April 2024. WEK 18, Energi 1388. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. Yang ke-14, jemaat pindah. Sejak hari Minggu tanggal 28 April 2024 telah pindah huria keluarga A. Bapak Sandrio Mangasi Prapat, Ibu Maria Magdalena Paraeka Putri Nadeak dari WEK 3 ke HKBP Kedaung, Resort Salembaran, Distrik 21 Banten. B. Bapak Apandi Pangaruhum Jayakin Situmorang, Ibu Anastasia Rati Melpana Sidauruk, beserta 2 orang anak dari WEK 24 ke HKBP Rajek Sukatani, Resort Kutabumi, Distrik 21 Banten. C. Bapak Amri Santo Rajaguguk, Ibu Helti Ropinse Silitonga, beserta 1 orang anak dari WEK 35
ke HKBP Rajek Asri Resort Kutabumi Distrik 21 Banten. Yang ke-15, piket bulanan. Piket bulanan di bulan Mei 2024 adalah Amang Pendeta Mariduk Purba MTH. Ke-16 terakhir, ucapan selamat dan doa. Full timer Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Dengan doa dan harapan, panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikian warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita lihat dalam buku acara digital. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado Week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Kepada pemilik mobil B1467 NRM, tolong dipindah, ada yang mau keluar. Sekali lagi kami minta kepada pemilik B1467 NRM, tolong dipindahkan, ada yang mau keluar. Terima kasih. Horas. Kita mendengar lagu pujian dari Punguan Ina Kamis.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Dengan segala
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bulan tua ini ya, makanya horasnya lemas. Tapi kalau orang yang berkantate, mau bulan tua, bulan muda, harus tetap bersuka cita. Horas. Konido tong. Asonang tada na habis pengta. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara-saudari yang dicintai Tuhan. Hari ini Minggu Kantate yang berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Topik minggu kita di Minggu Kantate adalah orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Dan nats khotbah kita diangkat dari kitab Mazmur pasal 22 ayat 26 sampai ayat yang ke-32. Saya akan bacakan bagi kita, demikianlah firman Tuhan disampaikan bagi kita. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita ingat sebuah lagu yang dinyanyikan oleh atau yang ditulis juga oleh Ebit GAD yang judulnya Kawan. Ya, jadi di dalam lagu ini meneringati tentang alam yang rusak oleh perbuatan tangan manusia. Lalu manusia itu mencari tahu apa penyebabnya, kan gitu ya. Pergi mendapatkan jawaban, bertanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari katanya, tetapi semua diam dan bisu, nggak bisa menjawab. Lalu dikatakan lagi, terus mencoba-coba bertanya, sampai dia bertanya kepada rumput yang bergoyang. Nata pesotikos alusna, karena bergoyang-goyang. Boy doi mangapuli, kan gitu. Apa yang mau saya katakan Amanginang? Di dalam berbagai proses kehidupan kita, di dalam berbagai pergumulan kita, mungkin kesulitan, penderitaan, sakit penyakit yang tak kunjung usai, yang tak kunjung sembuh. Mungkin kita sering bertanya-tanya, mengapa Tuhan? Kita mencari-cari jawaban untuk kesembuhan kita. Kita mencari-cari jawaban untuk menyelesaikan persoalan kita. Tetapi semua diam, semua tidak bisa memberikan jawaban. Tidak ada satupun yang bisa menolong kita. Sampai akhirnya orang yang di dalam keterpurukan, orang yang di dalam penderitaan, hampir-hampir putus asa dan hampir meninggalkan Tuhan. Apa yang terjadi pada pemazmur kala itu adalah hampir serupa. Ketika dia bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa penderitaan, mengapa tekanan hidup terus datang kepadanya. Goncangan hidup, pergumulan, penderitaan itu datang bukan dari dirinya. Walau banyak penderitaan kita diakibatkan oleh perbuatan kita sendiri.
Contoh orang sering kecelakaan karena tidak taat pada aturan lalu lintas. Walaupun kita sering menjadi korban orang lain, kita taat, kita ikutin aturan. Tetapi karena ada orang lain yang tidak taat, maka kita akan kena imbasnya. Di sini pemazmur mengalami tekanan, mengalami penderitaan, bukan karena kesalahannya, tetapi karena dari orang lain yang merendahkan dia, yang mencemooh dia, sampai membuat pemazmur sangat terendah sekali, sangat tertekan, sampai dia merasa sangat menjijikkan. Kalau kita baca nanti Amanginang di atas ayat ini, secara khusus di ayat 7 dikatakan, saya akan baca untuk kita. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Lihatlah, pemazmur sampai merasakan dirinya seperti ulat yang sangat menjijikkan. Lalu dikatakan di ayat 13, banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Ini mau mengatakan orang yang punya kekuatan, orang yang punya kuasa itu menekan kehidupannya. Sudah bisa kita bayangkan Amanginang di bagasan Hapugoson hita, ketika kita di dalam kesulitan, lalu datang lagi orang lain yang menurut kita lebih tinggi harkat derajatnya dari kita, mengungkapkan suatu kalimat yang sangat menyakitkan, sangat mengecewakan kita. Mungkin kita akan sulit memaafkannya. Dang tarmaaponau ho. Makanya banyak orang katakan, dang boy huampuni, dang boy humaapon ho, pajupa di tanorara. Kita tidak bisa memaafkan. Padahal apa yang terjadi ketika kita mengingat-ingat kesalahan orang lain yang menyakiti hati kita dan kita tidak mau melepas itu justru akan membuat kita semakin terpuruk. Ujiamu. Semakin kita mengingat-ingat kesalahan orang lain, maka kita akan semakin terpuruk. Saya pernah melewati masa krisis itu Amanginang. Waktu SMP saya ingat sekali, itu menjadi kenangan tapi tidak menjadi sesuatu yang menyakitkan lagi, karena saya lihat apa yang dikerjakan Tuhan dari proses pelepasan itu. Maaf kalau saya harus ceritakan, ini bukan mau mengatakan aib ya, tapi bagi saya ini ada satu kesaksian yang mungkin bisa mengangkat kita untuk bisa lepas dari rasa sakit. Saya nggak bodoh-bodoh amat, walaupun masih banyak yang pintar di atas saya. Tapi saya harus tidak naik kelas ketika saya di kelas 1 SMP. Tapi entah kenapa saya lupa kalau saya pernah tidak naik kelas. Saya bukan bodoh Amanginang. Saya tidak naik kelas bukan karena nilai saya jelek, tapi karena guru saya marah kepada saya karena percakapan siswa. Jadi teman ini ngomong, dan begini. Ya namanya anak SMP kan, ingat saya kelas 1 SMP itu. Enggak begitu, berusiaan, enggak mau kalah saya. Saya lawan dia, enggak begitu, begini saya lawan dia. Sampai dia hampir terpojok. Lakukan, udahlah memang kamu enggak mau kalah. Kata ibu ini, nggak usah saya sebut nanti ketahuan marganya. Kata ibu ini kamu juga begini. Nah namanya anak kecil kan. Saya rasa itu saya anak kecil masih pada waktu kelas 1 SMP. Baru-baru SMP. Kan ibu itu begini kata saya. Rupanya teman saya ini pergi ke kantor. Ngadu ke ibu guru. Ini bapak guru dan ibu guru tolong menganalisa apakah tindakan itu benar atau tidak. Lalu gurunya datang menjumpai saya. Kamu bilang begini-begini. Iya bu, saya minta maaf bu. Takut saya dijumpai guru. Tapi apa kata ibu? Selama saya masih guru kelasmu, jangan harap naik kelas. Saya pikir itu gertak sambal. Rupanya memang pedas. Iya Manginang, saya bisa ujian, saya dapat. Dan saya nggak kepikiran kalau saya akan tidak naik kelas. Sampai akhirnya ambil rapot, benar-benar tak naik kelas. Wih luar biasa kata saya. Tapi namanya anak kecil,
Waktu itu saya diomelin sama bapak saya. Saya ceritakan, kenapa begitu? Nilaimu nggak jelek kali ini, katanya. Ku ceritakan sama bapakku. Bah, dang adong memang di dokon bap, dang pola hudokon nedok bapaki. Ale ngai boto hamu be, nai di rohaki, nedok bapaki. Artinya bahasa bapakku ini mau menyalahkan guruku dan mengapini aku. Bapakku membela aku. Di dalam kesedihan, di dalam keterpurukan, Tuhan kita akan membela kita. Amin. Dan di dalam pembelaan Bapak itulah membuat saya kuat. Saya jadi juara kelas Amanginang. Saya jadi juara kelas dan gak tanggung-tanggung, juara 1. Sampai saya kaget, apa benar ini aku juara 1? Sampai kata mamaku, bah, boy doho juara saya deh nang. Terkejut mama saya, dalam hatiku, berarti memang dipikir mamaku ini gak pandai aku. Padahal sebenarnya gak bodoh-bodoh amat. Saya juara 1 Amanginang, jadi bukan karena bodoh. Tapi apa yang saya katakan tadi, keterpurukan itu, pembelaan orang tua saya, bapak saya terhadap saya, tidak membuat saya jatuh. Demikianlah hidup kita. Tuhan itu sayang sekali kepada kita, sayang sekali kepada pemazmur, kepada Daud. Sampai dia terus bisa bangkit, seberat apapun kehidupannya, seterpuruk apapun dia bangkit. Coba Amanginang, kalau diingat guruku yang dia buat sama aku, siapa tahu ruas ini di sini dia. Ujamitai mai bananoang, ampun Tuhan. Ikon didok nasi dah semua ni. Alai mau lihat ya mak, dari itu semua saya bangkit lebih kuat. Saya bangkit lebih hebat dari sebelumnya. Tentu seperti itulah kita anak-anak Tuhan. Keterpurukan, penderitaan, kesulitan hidup harus sanggup membuat kita bangkit lebih kuat. Amin. Sehingga anak Tuhan yang bangkit lebih kuat akan mampu memuji-muji Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan bukan berarti persoalan kita selesai. Masalah kita habis, oh no. Selama kita masih hidup, masalah itu terus ada. Masalah itu terus mengikuti seiring bertambahnya usia kita. Karena apa? Karena pergumulan itulah, karena penderitaan itulah kita berproses. Jadi orang yang menang dalam pertandingan gak mungkin tiba-tiba menang. Juara 1 dia gak masuk ke pertandingan, ke arena pertandingan. Gak mungkin itu. Orang yang ujian dia lulus, gak mungkin tiba-tiba lulus dari SMP ke SMA atau SMA ke perguruan tinggi tanpa melewati ujian. Gak mungkin itu. Kita harus melewati ujian, haruhami padita. Lulus sekolah, nilai baik, 3, sekian. Bisa gak lulus jadi pendeta, atau bisa tunggu dulu. Kalau gak sabar dia mengulang, gak jadi dia. Tapi ujian itulah membuktikan kualitas kita. Dan di ujian itulah membuktikan kesungguhan kita di dalam persiapan. Kita nggak akan bisa menang dalam pertandingan jika kita tidak latihan. Kita nggak akan kuat menjalani, memasuki arena pertarungan kalau kita tidak berproses dari awal. Tadi ada orang tua yang minta saya doakan anaknya karena mau masuk ke Polda, katanya mau ujian. Tentu si anak ini nggak akan bisa menang. Mau ujian bagian apa? Apakah itu kesehatan, olahraga dan lain sebagainya. Kalau dia tidak latihan, dia tidak belajar, dia tidak mempersiapkan diri. Ujian itulah yang membuat kita untuk lebih giat belajar. Tantangan itulah yang membuat kita lebih semangat untuk berusaha lebih baik lagi. Jatuh itu biasa, Manginang. Gagal itu biasa. Yang luar biasa bagaimana kita bertahan ketika kita jatuh. Yang luar biasa bagaimana kita bertahan untuk kuat bangkit berdiri. Kalau soal menang, berhasil itu bonusnya. Itu Tuhan yang bekerja. Tapi apa usaha kita? Apa perjuangan kita? Adalah ketaatan. Ojahan nahot edenilan sianakin. Aduh, Yesus Kristus. Tuhan menjadi batu mamak. Ojahan ngoluta, dasar yang kuat, dasar yang kokoh. Sehingga apapun goncangan, apapun persoalan, apapun pergumulan, tidak masalah. Karena kita punya Tuhan yang kuat. Masalah kita besar, betul. Masalah kita banyak, betul. Tapi ingatlah, kekuatan dan kuasa Tuhan
jauh lebih kuat dan lebih besar dari itu semua. Amin. Karena itu jangan lemah. Teruslah memuji Tuhan. Teruslah berkantate. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian baru bukan gubahan notasi lagu, bukan. Tetapi bagaimana hidupmu yang terus bernyanyi. Sekalipun engkau sedang susah, sekalipun engkau sedang sakit, terus bernyanyi memuji Tuhan. Mau lihat Tuhan, hacido pakilala kunwaing dibain dia matakon. Tidak apa-apa, nangis sinang. Aledok, mau lihat Tuhan, tarhilala dope ibana diau. Tidak apa-apa, nyanyikan. Nyanyian itu adalah ungkapan perasaan, ungkapan iman kita akan kebaikan Tuhan. Nyanyian itu bukan hanya dengan suara yang gegap gempita, oh enggak. Tapi bagaimana hidup kita terus bernyanyi, memberikan sesuatu pujian yang indah di hadapan Tuhan. Dalam perkataan dan perbuatan kita, ini yang dilakukan oleh pemazmur. Karena apa? Karena dia merasakan pertolongan Tuhan. Dia diangkat dari keterpurukan. Dia diangkat lebih tinggi dari sebelumnya. Daud seorang gembala dari pekerjaan yang paling rendah diangkat Tuhan menjadi raja, pemimpin bangsa. Luar biasa. Jadi karena itu Amanginang, ketika kita di dalam kesulitan di tempat kita bekerja, tidak masalah. Kerjakan saja dengan penuh tanggung jawab. Kerjakan saja dengan iman. Seperti lagu Punguan Indah tadi. Jangan ikuti, jangan sauduran dengan pencemooh. Jangan ikuti orang sombong. Jangan ikuti apa yang dikatakan dunia. Di bain halak songoni, alamangomoy bana gabetai huton unang. Jangan. Lakukan yang menjadi bagianmu. Dan percayalah, orang yang melakukan di dalam Tuhan, yang menjadikan Yesus Kristus batu mamak, ujahan di dalam hidupnya, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Songon hau na sinuan di batang aik, labung di batang aik. Dia tidak akan kekeringan. Amin. Dia tidak akan layu sebelum waktunya. Kita kan banyak layu sebelum berkembang. Cepat kali tua, belum umurnya sudah banyak keriputnya. Kan gitu. Belum umurnya, kalau uban memang faktor gen ya. Belum umurnya sudah peot, sudah nggak kuat berdiri. Rumah tua, 45 dope murna atau rumah tua. HP nasida adong na 85, adong na 75, tong semangat marede. Tetap semangat melayani. Ya, jadi kadang kita sendiri yang membuat kita kering belum waktunya. Tidak mampu karena merasa diri kita hina. Padahal lihatlah begitu baiknya Tuhan mengangkat kita. Walau 1000 rebah di sisiku, Engkau Allah penolongku. Walau 1000 rebah takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ya, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, yang bahkan hampir membuat kita mati, kan masih hampir. Kalau hampir mati, masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Kalau hampir hidup yang nggak ada. Kan gawat kalau ada yang dibilang, hampir mangolu, molonina kan gawat itu kan. Lari kita. Kalau ada yang mati hampir hidup. Tapi kalau yang hidup hampir mati, itu biasa. Bahkan yang sudah divonis mati pun bisa hidup lagi. Kami pernah gitu. Pabola matikar. Nga mate be. Di babua tu padita. Nga mate be si adunang bala. Itelepon mo siya, amang padita, nga sudat be. Mangolo do be. Itu nyata inang. Waktu kami di Bekasi pelayanan. Nyata, sudah do mati nina. Iya kan? Kalau hampir mati wajar, biasa itu. Kalau hampir hidup yang gak pernah ada. Artinya apa? Sesuatu yang biasa itu jangan membuat kita takut. Jangan membuat kita lemah. Tetapi mari terus bertahan, tetap kuat. Dan teruslah memuji Tuhan.
Apa topik minggu kita hari ini? Topik minggu adalah orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, teruslah mencari Tuhan. Jangan cari jawaban dari dunia ini. Jangan cari. Apapun yang kita alami, tetaplah berdoa. Percayalah, Tuhan akan menolong kita. Karena itu kantate, nyanyikanlah nyanyian baru. Apapun yang terjadi, teruslah bernyanyi untuk Tuhan. Las roham marede hoinang. Unang hagi jakkon. Marsak peho marede hotong. Ai boy doi gabe apul-apul. Nyanyi itu adalah ventilasi hati kita untuk mendapatkan sesuatu yang menyegarkan jiwa kita. Gak apa-apa ngarang-ngarang lagu kayak yang saya buat tadi itu kan ungkapan hati. Saya sering ngarang-ngarang lagu. Waktu naik motor saya lagi senang, dapat hamulateon. Nyanyi saya. Tapi waktu saya sedih pun saya nyanyi nang. Bahkan sampai bercucuran air mata. Tapi itu melegakan. Jadi artinya apa? Di dalam segala situasi teruslah bernyanyi memuji Tuhan. Nyanyian kita bukan kata-katanya, bukan syair yang indah atau bukan suara yang merdu. Tetapi bagaimana hatimu, bagaimana hidupmu itu terus memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kita, apapun yang menjadi persoalan, teruslah memuliakan Tuhan. Terus berdoa kepada Tuhan. Sekarang banyak orang ketika susah, begitu hot tangyangnya. Begitu menderita, begitu teguh kuat hatinya percaya kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika dia sudah mendapatkan, dia mulai melupakan Tuhan. Waktu susah suami istri atau pasangan. Oh madia, madiho. Karena susah bersama kan. Hitana dua gabesada. Oh, sayang. Saya naibain do. Alay dung parpasu-pasu. Las rohana. Adong hepeng nyamatay. Adong hepeng ninatay. Semua sibuk dengan pekerjaannya. Ho madiho. Au madiau. Sabungamu mak. Kan gitu, semuanya dengan kepuasan kenikmatannya sendiri. Jauh dari Tuhan. Tanda jauh dari Tuhan, jauh kasih sayang antara suami dan istri. Anak-anak sibuk dengan sibukannya, sibuk dengan gadgetnya. Duduk di meja makan, semua dengan WA-nya. Bukan pasangannya yang di meja itu, keluarnya. Kan gitu. Bertobatlah kita. Moloho madiau, au madiho hita gabisada. Iko songonido, ditiki sonang, dohot arsape. Amin. Tetaplah kita kuat amanginang ya. Percayalah kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Perlindungannya selalu ada dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, tetaplah memuji Tuhan. Dan tanda kita memuji Tuhan, dikatakan di akhir dari perikop ini adalah kita menyaksikan kebesaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Gabe sitindangi kita, bersaksi kita akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang kita sampaikan dimulai dari rumah kita. Parjolo hita mabaritahon na dinggani tu akayana kota. Tu akapinoparta. Memberitakan yang baik, memberitakan yang baik. Jangan yang susah-susah terus diberitakan. Kalau mama dulu, kalau bapak dulu, ngamalo yan akotay. Itu kan bapak, itu kan mama. Abir honota, kan itu kan enggak zamannya. Bolehnya kita menyampaikan pengalaman kita masa lalu, tapi sampaikanlah itu untuk memotivasi anak-anak kita. Bukan untuk mengatakan kita lebih hebat dari dia. Dulu mama nggak pernah diantar ke sekolah. Jalan kaki 5 kilometer. Ibu duk kali opung itu. Jauh kali di sekolah mama dibikin. Kan ninna do? Gak bedi salah opung na. Kok buduk kali opung itu? Di sekolah kan mama jauh-jauh. Udah nggak ada keretanya mengantar. Di sekolah kan jauh-jauh. Agak nggak bemarjea do? Kan itu. Kau harus lebih hebat. Kau sudah punya motor. Kau sudah bisa kemana-mana untuk mendapatkan yang perlu kau dapatkan, ilmu tentunya. Pakailah itu dengan baik ya mang ya. Jangan sampai kayak bapak dulu kau. Pokoknya harus lebih hebat kau dari bapak. Oh iya pak, iya pak. Kau songoni do hononna.
Ale mulu naso denggan itu tado pasti do merleah hita. Unang mamanginang di gereja mulu se marcarita hamu kamang do inang. Waduh padite marjamita. Ang tabu jamita na. Modo odo iba. Odo songonika. Itu terngiang di telinga anak-anak. Gereja HGBP holak keping. Terngiang itu di telinga anak-anak. Besok kita suruh dia gereja, ayo ke gereja. Ke gereja mana mak? Ke HGBP. Enggak mau aku. Ngapain aku ke situ? Holak keping do isi. Enggak kita sengaja itu. Tapi kita sudah memehon naso denggan. Ale mulut memehon, nah kita harus beri persembahan untuk Tuhan. Karena kita sudah diberkati Tuhan. Tapi mak nanti uangnya kemana dipakai gereja itu mak? Itu bukan urusan kita. Urusan kita memberikan persembahan. Kemana persembahan itu dipakai, biar Tuhan yang memakai hambanya untuk kebaikan gereja kita. Itu yang satu. Yang kedua, kau tahu tak? Kalau kita ke gereja, kalau nggak kita kasih persembahan kita, nggak bisa kita pakai AC, pakai kipas kita, nggak tenang kita gereja. Oh iya juga ya mak, memehom mana dinggani. Inilah firman Tuhan itu yang harus kita beritakan setiap hari. Kalau kita terus marungut-ungut, maul nih, soi boto hodang adong hepeng. Gak tahu kau susah hidup kita sekarang, minta uang terus kau. Hidup ini gak bisa lagi, gak berpihak lagi Tuhan sama kita. Kalau nina, ketong, pikir aku mak, gak usah aku percaya sama Tuhan itu. Akai nang, una se marungut-ungut tamu di jalan dan ate. Jangan marungut-ungut. Harus berpegang pada ojahan nahot Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, aku tidak takut. Nang pemardalan au diruran di lingkungan di hamatian. Dang mabiar au sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Itu yang harus kita yakini. Enggak apa-apa nak. Kayak mana mak? Ada uang mama nanti kalau aku sekolah? Ada. Pokoknya kau belajar, ujian pasti menang. Soal kayak mana caranya? Berserah kepada Tuhan. Anggukon, aluhon. Suku kamu akai nango sude. Napa sekolahon geleng na. Saya pinaburat ni hapogoson do manginang. Tapi saya bisa sampai di sini dan saya bisa menyekolahkan anak saya. Bukan karena kemampuan saya. Kalau dihitung-hitung gak cukup semua. Tapi Tuhan yang bekerja. Amin. Tetap kuat ya, tetap semangat. Jadikan Tuhan yang melindungi hidupmu menjadi ojahan yang tetap menguatkan hatimu. Sekuat apapun badai dunia, seberat apapun goncangan hidup, kalau kita berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus yang kuat itu, maka kita tidak akan jatuh. Menutup khotbah ini kita nyanyikan dulu lagu rohani ini, Lingkupiku. Pasti semua tahu. Saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau
Tetaplah tenang menjalani hidupmu sekalipun badai begitu kencang. Karena Allah, Bapa kita yang baik, tetap ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang sungguh-sungguh menghibur kami, yang sungguh-sungguh menguatkan kami untuk kuat berjalan, terus berjalan di dalam Tuhan. Sekalipun pergumulan, penderitaan sering menarik kami untuk jatuh, tidak berdaya. Tetapi firman Tuhan hari ini sungguh menghibur kami. Engkau menguatkan kami, Engkau menolong kami, dan Engkau menjadikan kami pemenang. Tuhan, jangan biarkan kami mencari-cari jalan keluar, mencari-cari jawaban dari dunia ini. Tetapi hanya daripada-Mu lah jalan keluar dan jawaban atas setiap persoalan hidup kami. Berkati semua jemaat-Mu yang hadir pada pagi ini. Biarlah mereka tetap kuat menjalani hidupnya, bertahan di dalam iman, sehingga mereka beroleh kemenangan dan akan mendapatkan mahkota kemenangan, yaitu hadiah kekal yang Engkau berikan bagi orang-orang yang Engkau kasihi. Ajari kami untuk tetap setia, menjadi saksi Kristus, menyanyikan nyanyian baru di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, memberitakan kabar baik di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati semua jemaat-Mu ini di dalam perjalanan hidupnya, dalam harapan dan cita-citanya. Biarlah Tuhan yang mengabulkannya. Bagi mereka yang merindukan buah hati di tengah-tengah keluarga, Tuhan Engkau berikan indah pada waktunya. Bagi merindukan pasangan hidup, jodoh, kiranya Tuhan memberikan jodoh yang sepadan, yang seia sekata di dalam Tuhan, tepat pada waktunya. Kami percaya ketika kami beriman dan tetap teguh percaya kepadamu, semuanya tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati semua jemaat-Mu yang sedang berduka cita, yang sedang bergumul, yang berjuang. Berikan kekuatan dan penghiburan. Kami mau berdoa secara khusus bagi mereka yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun dalam proses pemulihan di rumah. Nofsel Sopian Napitubulu, Josman Simamora, Maria Sartina Tambunan, Meiki Adrian Silelahi, Novia Deliana Lumban Batu, Lamria Siregar, Leonatan Parson Hutabalian, Christopher Simamora, Aprilia Butar-Butar, Francius Nathanael Haryanja, Riri Novayanti Simanukalit, Mariana Sihombing, Takeshi Paulus Malau, Nyonya Sinaga Romulia Siregar, dan masih banyak jemaat Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dari week 1 sampai 37 dan Jayanti, kiranya Tuhan berbelas kasih bagi mereka, sembuhkan dan pulihkanlah mereka melalui obat dan makanannya, melalui perawatan medis dan keluarga. Semua Tuhan pakai untuk kebaikan saudara-saudara kami ini, sehingga mereka beroleh kekuatan dan kepulihan, kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk semua program pelayanan di gereja ini. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik di dalam penyertaan kasih-Mu. Berkati semua pelayan penuh waktu, Parhalado Partohonan bersama dengan Parhalado Nan Partohonan, ruas-Mu di HKBP Tangerang Kota. Biarlah kami boleh bersatu hati untuk melayani Tuhan, memberikan yang terbaik demi kemuliaan Tuhan, sehingga pelayanan di gereja ini boleh berjalan dengan baik. Kami bersuka cita kalau dalam minggu ini telah dibentuk punguan Ina Deborah. Biarlah punguan Ina ini terus bertumbuh, terus berkembang menjadi punguan yang memakai hidupnya untuk bersaksi di tengah-tengah gereja-Mu. Kami berdoa untuk ketua, sekretaris dan bendahara, Inang Riri Simanjuntak, Inang Ana Boru Lumban Tobing, dan Inang Diana Boru Sinabutar. Biarlah Engkau pakai pengurus ini untuk berkarya lebih baik lagi di Ina Deborah, sehingga Ina Deborah boleh menjadi saksi di tengah-tengah gereja-Mu bersama-sama dengan punguan Ina yang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Ajari kami untuk memakai setiap berkat-Mu dengan baik, dan biarlah ini kami pakai hanya untuk memuliakan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami puji dan sembah Engkau. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 209, Ku Berbahagia. Ku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.